Halo para generasi pembelajar. Pada video ini kita akan belajar tentang aplikasi pengolah data. Sudahkah kamu memahami apa itu aplikasi pengolah data? Mari kita berkenalan dengan salah satu aplikasi pengolah data, yaitu Microsoft Excel. Salah satu aplikasi pengolah data yang sering digunakan adalah Microsoft Excel. Microsoft Excel merupakan program spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data. Software ini paling populer dan paling banyak digunakan para operator komputer untuk menyelesaikan berbagai bentuk laporan dalam bentuk tabel. Excel menjadi sangat populer tentu saja karena menawarkan banyak kemudahan. Microsoft Excel memiliki banyak fasilitas kemudahan, yaitu yang pertama, Microsoft Excel dapat membantu kita mengolah data yang besar. Ribuan data dapat kita proses sekaligus dengan hasil yang cepat dan akurat. Yang kedua, Microsoft Excel juga bisa membantu kita membuat pengaturan laporan, baik laporan keuangan, penilaian, hitungan statistik, dan lain-lain. Jika kita perlu menghitung angka, maka Microsoft Excel memberikan banyak kemudahan untuk membuat perhitungan rumus. Selain itu, Microsoft Excel juga digunakan untuk membuat grafik, sehingga data kuantitatif atau angka dapat divisualkan dalam bentuk gambar. Pengguna atau user akan lebih mudah membaca dan memahami grafik daripada deretan angka-angka yang rumit. Sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai Microsoft Excel, kita berkenalan dulu dengan ruang kerja atau lembar kerja dari Microsoft Excel. Bagian yang pertama, ini disebut sebagai title bar. Title bar artinya adalah judul. Jadi ketika kita menyimpan berkas, maka judul berkas atau file kita akan ditampilkan pada bagian ini. Yang kedua, ini adalah bagian tab, yaitu tombol yang berisi grup-grup yang di dalamnya terdapat beberapa tools atau tombol perintah. Tab dalam Excel diantaranya ada File, Home, Insert, Page Layout, Formula, Date, Review, dan View. Masing-masing tab ini memiliki sekelompok tugas untuk mengatur dan saling bersesuaian. Selanjutnya, yang ketiga, ini merupakan grup, yaitu bagian yang berisi sekelompok tombol perintah yang terdapat di bawah tab. Seperti pada contoh ini adalah tampilan grup untuk tab file. Dalam tab file terdapat grup untuk mengatur huruf, paragraf, report, style, dan tampilan. Yang keempat ini menunjukkan formula bar. Bagian ini digunakan untuk menuliskan rumus jika kita hendak membuat sebuah rumus pengolahan data. Selanjutnya, yang nomor 5, huruf A, B, C, D seterusnya menunjukkan kolom. Dan sedangkan angka 6 yang menunjukkan angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya yang vertikal ini menunjukkan nomor baris atau row. Nah, yang nomor 7 merupakan sel, yaitu pertemuan antara kolom dan baris. Selanjutnya, nomor 8 pada bagian bawah disebut sebagai tab sheet, bagian yang menampilkan nama sheet. Jadi, satu halaman lembar kerja Microsoft Excel seperti ini disebut sebagai sheet. Selanjutnya, yang ada di bagian kanan dan ada di bagian bawah ini disebut sebagai scroll bar. Scroll bar berfungsi untuk menggulung tampilan layar ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Oke, sebelum kita belajar lebih lanjut mengenai cara-cara mengolah data, maka kita harus bisa membaca sel terlebih dahulu. Ingat ya, bahwa bagian yang vertikal ini disebut sebagai kolom yang ditunjukkan dengan huruf A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Sedangkan bagian yang mendatar ini disebut sebagai baris yang ditunjukkan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sekarang
Perhatikan bagian yang berwarna merah ini. Kotak merah ini berada pada kolom E dan berada pada baris ketiga. Maka sel yang berwarna merah ini disebut sebagai sel E3. Nah, selanjutnya coba perhatikan contoh berikutnya. Kotak berwarna biru ini, kalau kita perhatikan, dia berada pada kolom C. Kemudian dia berada pada baris ke-7. Maka sel biru ini diberi nama sel C7. Mudah kan? Paham ya? Jadi kalian harus bisa membaca sel terlebih dahulu. Nah, tugas kalian hari ini adalah membaca sel. Ingat ya, yang dibaca adalah kolomnya dulu, baru kemudian barisnya. Nah, sekarang siapkan kertas, kemudian catatlah sel nomor 1, 2, dan 3. Oke, selanjutnya kalian lanjutkan dengan sel nomor 4 dan sel nomor 5. Ingat, kolom dulu, baru baris. Huruf dulu, baru angka. Tuliskan jawabanmu pada link yang terdapat pada bagian deskripsi box video ini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan lagi pada video berikutnya ya. Terima kasih.